Halo teman-teman semuanya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Syafatin Astarno Fitriyanti dengan NIM 23204105. Saat ini saya sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Kesehatan Masyarakat ke Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester mata kuliah analisis kebijakan kesehatan dengan dosen pengajar Ibu Nurul Faziah. Maka dengan demikian mari kita lanjut ke materinya. Nah, pasti teman-teman di sini udah nggak asing lagi dengan istilah perencanaan itu. Untuk menyamakan persepsi kita semua, mari kita ketahui bersama apa itu perencanaan. Perencanaan menurut Billy Gantz merupakan suatu kemampuan untuk memiliki satu kemungkinan yang tersedia dan dipandang paling tepat untuk mencapai tujuan. Jadi singkatnya, menurut Billy, perencanaan itu kemampuan untuk memilih satu kemungkinan dari banyaknya kemungkinan yang tersedia. Perencanaan merupakan hal inti dalam kegiatan manajemen. Dalam fungsi manajemen, kan fungsi yang pertama itu perencanaan. Oleh karena itu, perencanaan disebut sebagai hal yang paling inti dalam kegiatan manajemen. Perencanaan kesehatan merupakan sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya, mari kita belajar lebih dalam lagi mengenai konsep dari perencanaan. Sebenarnya seberapa penting sih dilakukan kegiatan perencanaan tersebut? Nah, urgensi dari perencanaan tersebut bisa dinilai bisa dipoinkan dalam 4. Yang pertama, tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan ingin dicapai. Ini bisa kita analogikan seperti kita sedang berlayar dalam sebuah kapal tapi nggak tahu tujuannya mau kemana, bisa terombang-ambing di tengah lautan tersebut. Nah, yang poin kedua, tanpa perencanaan tidak ada pedoman, berarti pemborosan. Nah, hal ini terkait juga tentang sumber daya yang dimiliki dari organisasi tersebut. Yang ketiga, rencana merupakan dasar dari pengendalian. Tentu ya. Dan yang keempat, tanpa perencanaan berarti tidak ada keputusan dan proses manajemen. Ini terkait dalam fungsi manajemen tanpa adanya fungsi yang pertama sehingga tidak akan bisa mengambil suatu keputusan yang baik kalau perencanaan tersebut tidak berjalan dengan baik. Memasuki prinsip dari perencanaan yang pertama, nah prinsip dari perencanaan itu menggunakan berbagai pertimbangan yang sistematis dan objektif. Dalam hal ini untuk memobilisasi informasi dan pengelola sumber daya. Dan yang kedua, penerapan metode multidisiplin dan prosedur dalam suatu kerangka dan jangka waktu yang ditentukan. Nah, karena perencanaan kesehatan ini itu merupakan menggunakan metode multidisiplin karena di dalamnya tidak hanya berkaitan dengan ilmu manajemen atau administrasi saja. Di dalamnya akan ada penerapan dari disiplin ilmu kesehatan masyarakat dan multidisiplin dari ilmu sosial lainnya. Nah, karena tadi kan tanpa perencanaan berarti nggak bisa nih ngambil keputusan. Jadi gimana syarat dari perencanaan yang baik gitu. Nah, syarat-syarat perencanaan yang baik itu sebenarnya ada banyak banget, tapi di sini saya hanya merangkumkan beberapa poin saja. Poin yang pertama harus memiliki tujuan, jangka waktu, dan job desk yang jelas. Kita berbicara tentang tujuan. Jadi tujuan dalam sebuah perencanaan program kesehatan ini misalnya, jadi tujuannya harus jelas. Contohnya untuk menurunkan angka stunting itu tuh terlalu abstrak. Jadi harus lebih jelas lagi. Contohnya untuk menurunkan 25% angka stunting di wilayah kerja puskesmas Tinggi Moncong misalnya. Terus harus memiliki jangka waktu. Contohnya itu kayak rencana strategis Dinas Kesehatan RSUD Kota Makassar, Sulawesi Selatan tahun 2021 hingga 2026. Karena kan Renstra jangka waktunya 5 tahun.
Begitulah yang dimaksud harus jelas. Dan yang kedua, uraian aktivitasnya yang jelas. Ini berkaitan juga dengan di dalamnya harus ada job desk dari tiap masing-masing semua pihak yang terlibat, baik itu tim medisnya maupun non medis, harus di dalamnya tertulis dengan jelas aktivitas yang akan mereka lakukan di kemudiannya. Yang ketiga, ada faktor pendukung dan penghambat. Yang keempat, mencantumkan standar yang dipakai untuk mengukur keberhasilan. Nah, standar yang digunakan ini tuh tergantung dari organisasi tersebut, bagaimana melihatnya yang standar yang sesuai dengan visi misi organisasi tersebut. Dan yang terakhir, selalu berpedoman kepada sistem yang sedang berlaku. Nah, kita ambil contoh misalnya saat pandemi tahun lalu, misalnya karena udah menjadi suatu kebiasaan kalau misalnya menimbang itu harus datang ke posyandu, pada waktu itu terjadi lockdown yang nggak bisa nih masyarakat berkumpul bersama-sama. Nah, karena itu perencanaannya itu harus fleksibel gitu, maksudnya sistemnya harus berpedoman pada sistem yang berlaku saat itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari perencanaan tersebut. Tentu ya, karena perencanaan tersebut merupakan bagian dari administrasi. Dan yang kedua, perencanaan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Terus-menerus ini berarti ya terus-menerus, tidak hanya berhenti pada di tahun tertentu. Berkesinambungan itu maksudnya melanjuti dari yang tahun-tahun sebelumnya dan memperbaiki yang salah dari tahun sebelumnya untuk tahun yang akan datang. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan. Yang keempat, mampu menyelesaikan masalah. Nah, mari kita memasuki mengenai unsur-unsur apa yang terdapat dalam perencanaan. Maksudnya unsur-unsur ini itu apa yang direncanakan itu terjawab di dalam unsur-unsur ini terkait dengan 5W1H. Yang pertama itu apa? Jadi dalam perencanaan tersebut itu menjawab dari apa yang akan dicapai, tindakan apa yang menjadi prioritas, sasaran apa yang hendak dicapai, atau untuk mencapai sasaran itu sarana prasarananya menggunakan apa gitu. Nah, yang kedua itu mengapa, why. Jadi mengapa kegiatan tersebut itu penting, mengapa kelompok ibu yang menjadi sasarannya. Nah, yang ketiga di mana gitu, where, di mana tempat kegiatan itu dilakukan gitu. Nah, ini tuh perlu dijelaskan lagi mengingat harus mempertimbangkan alasan ekonomisnya gitu dari sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya itu when, kapan gitu. Kapan rencananya itu dilakukan, mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi. Selanjutnya, siapa aja sih yang terlibat dalam perencanaan tersebut. Yang terakhir ada how, bagaimana mengerjakannya gitu. Di situ harus ada tertulis dengan jelas mengenai penjelasan mengenai teknik-teknik pengerjaannya. Begitulah unsur-unsur yang terkandung dalam perencanaan tersebut. Nah, karena perencanaan itu terdapat kekurangan dan kelebihannya. Kita bahas dulu dari keuntungannya. Keuntungan dari diadakannya perencanaan ini tentu segala aktivitas organisasi dapat dilakukan dengan secara teratur. Nah, karena udah teratur sehingga dapat meminimalisir pekerjaan yang tidak produktif gitu. Selanjutnya, keuntungan selanjutnya itu dapat mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai. Dan terakhir, menjadi landasan pokok fungsi manajemen yang akan berkaitan dengan fungsi pengawasan atau controlling. Nah, selanjutnya ini kelemahannya dari perencanaan, dari banyaknya keuntungan perencanaan tersebut, ternyata banyak nih kelemahannya yang sebenarnya agak krusial. Yang pertama itu jadi keterbatasan dalam mengukur informasi dan fakta di masa depan yang cenderungnya tidak tepat gitu ya, kayak karena informasi yang di masa sekarang dan masa depan itu berbeda, terutama dalam aspek kesehatan, jadi perencanaan ini terkadang tuh memang harus mengikuti zaman yang ada gitu. Jadi disinilah tantangannya gitu, karena keterbatasan dalam mengukur informasi dan fakta di masa yang akan datang. Yang kedua, membutuhkan sejumlah dana, tentu saja karena akan membutuhkan penelitian-penelitian yang saintifik. Dan yang ketiga, menghambat timbulnya inisiatif dan tindakan baru gitu. Gagasan baru untuk mengadakan perubahan harus yang ditunda sampai tahap perencanaan berikutnya. Maksudnya, jadi jika misalnya ada tindakan baru nih, itu terkadang bisa dinilai dalam dua perspektif. Yang pertama bisa dibilang sebagai
oh itu merupakan inovatif, tapi bisa juga dibilang sebagai tidak produktif gitu. Karena karena kan udah direncanain nih terus menerus, tetapi terkadang misalnya oh ini nggak sesuai kenyataannya yang udah direncanakan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau mau ngambil tindakan baru itu membutuhkan diskusi kembali untuk supaya jangan salah dalam mengambil tindakan. Selanjutnya masih dalam perencanaannya, saat ini akan membahas tentang proses dari perencanaan tersebut. Nah, proses perencanaan itu dimulai ketika kepala organisasi, misalnya kepala dinas kesehatan, kepala puskesmas, atau direktur rumah sakit, itu mulai membuat rencana organisasi secara keseluruhan dengan menentukan visi dan tujuan strategis dari organisasi dengan jelas. Nah, proses yang kedua itu membuat peta strategi untuk menyelaraskan tujuan, menyusun rencana kontingensi dan skenario, serta membentuk tim intelijen untuk menganalisis isu-isu utama. Yang ketiga, kepala organisasi menjabarkan faktor-faktor operasional yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Keempat, menetapkan tujuan atau stretch goals dan perencanaan krisis yang diperlukan. Yang terakhir, kepala organisasi secara rutin mengevaluasi rencana untuk belajar dari hasil yang telah dicapai serta mengubahnya jika diperlukan. Selanjutnya, membahas kembali tentang konsep perencanaan tersebut, uh, ada yang namanya tujuan operasional gitu. Nah, singkatnya, uh, tujuan operasional ini bisa dibilang untuk merumuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di masa akan datang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatannya gitu. Perumusan sebuah tujuan operasional program kesehatan itu harus bersifat SMART. S-nya itu specific, M-nya itu measurable, A-nya itu appropriate, R-nya itu realistic, dan T-nya itu time bound. Nah, spesifik itu artinya sasarannya harus jelas, mudah dipahami, bukan hanya si kepala organisasinya aja, tetapi seluruh staf pelaksananya juga harus memahami sebenarnya tujuan sasaran mereka itu apa. Yang ke M itu measurable, artinya dapat diukur gitu. Yang ketiga ada appropriate, berarti sesuai dengan strategi nasional, tujuan program, atau visi misi dari institusi tersebut. Yang keempat ada realistic, artinya dapat dilaksanakan sesuai dengan fasilitas dan kapasitas organisasi yang ada. Terakhir itu time bound, artinya sumber daya itu dapat dialokasikan dan kegiatan tersebut dapat direncanakan untuk mencapai tujuan program sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Jadi yang perlu di-highlight di time bound itu ialah target waktu yang udah mereka tetapin di awal-awal tersebut. Nah, yang terakhir maksudnya melanjuti dari manfaat dari perencanaan ada sebagai petunjuk bagi semua anggota. Yang kedua sebagai alat pengendali, yang ketiga itu menjamin penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Nah, poin yang ketiga dalam manfaat ini tuh sebenarnya sudah saya singgung di poin kedua dalam urgensi atau pentingnya perencanaan. Di poin keduanya itu ada tanpa perencanaan tidak ada pedoman berarti pemborosan. Nah, manfaat dari perencanaan itu jadi dia bisa penggunaan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien agar tidak terjadi pemborosan. Nah, sekarang kita memasuki dalam tahap yang paling klimaks dari materi perencanaan analisis kesehatan. Namun, saya di sini akan ringkas-ringkasnya dari 12 langkah-langkah perencanaan analisis kesehatan. Yang pertama ada menganalisis situasi. Nah, analisis situasi tersebut bertujuan untuk mengumpulkan jenis, data, atau fakta yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang dijadikan dasar dari penyusunan perencanaan. Biasanya data-data yang dibutuhkan itu kayak data tentang penyakit atau kejadian sakit, disease or illness, ada juga data kependudukan, data potensi organisasi kesehatan, ada data dari keadaan lingkungan atau geografi, selanjutnya ada data sarana dan prasarana. Yang kedua, mengidentifikasi masalah. Nah, jadi mengidentifikasi masalah kesehatan itu dapat diperoleh melalui banyak cara ya.
Pada umumnya itu ada 3. Yang pertama bisa dari laporan kegiatan dari program kesehatan yang udah ada sebelumnya, ada surveillance epidemiologi atau pemantauan penyebaran penyakit. Yang ketiga ada survei kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh masukan perencanaan kesehatan. Nah, yang ketiga, menetapkan prioritas dari masalah. Karena keterbatasan sumber daya, bisa itu biaya, tenaga, atau teknologi, maka harus dipilih dengan bijak mana masalah yang feasible untuk dipecahkan. Proses pemilihan prioritas masalah biasanya dapat dilakukan melalui 2 cara ini, bisa melalui teknik scoring sama teknik non-scoring. Melalui teknik scoring itu bisa merupakan memberikan nilai skor terhadap masalah tersebut dengan menggunakan parameter. Nah, parameternya ini bisa prevalence, severity, degree of unmet need, social benefit, technical feasibility, dan research availability. Dan yang kedua ada teknik non-scoring, itu merupakan masalah yang dinilai melalui diskusi kelompok yang disebut juga nominal group technique. Itu umumnya ada 2 nih, ada Delphi technique dan Dalbec technique. Lanjut ke langkah yang keempat, menetapkan tujuan. Penetapan tujuan yang baik apabila dirumuskan secara konkret dapat diukur, pada umumnya dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, sumber lainnya membagi menjadi tujuan kebijakan, tujuan program, tujuan operasional, tujuan sasaran, dan sebagainya. Nah, maksudnya di sini di dalam tujuan tersebut dibagi-bagi lagi tujuannya, dispesifikasi berdasarkan ada yang tujuan umum, tujuan khusus. Nah, yang tujuan khususnya itu yang dibagi lagi ada tujuan kebijakan, tujuan program, tujuan operasional, tujuan sasaran, dan lainnya. Lanjut ke langkah yang kelima, yakni mengkaji hambatan dan kelemahan program. Hambatan dapat bersumber dari mana aja gitu, bisa dari kemampuan organisasi, seperti pengetahuan, motivasi dari staf, kelengkapan laporan, dan lainnya, maupun dari luar organisasi seperti lingkungan. Contohnya kayak akses jalan yang sulit, musim yang tidak mendukung, tingkat pendidikan masyarakat setempat, dan juga budaya dari masyarakat. Langkah yang keenam yakni menyusun rencana kegiatan. Pada umumnya, rencana kegiatan itu mencakup 3 kegiatan pokok. Yang pertama ada kegiatan pada tahap persiapan. Misalnya sebelum kegiatan dilaksanain itu, misalnya kayak ada perizinan atau rapat koordinasi. Yang kedua ada kegiatan pada tahap pelaksanaan, yakni kegiatan pokok program yang bersangkutan. Nah, yang ketiga itu kegiatan pada tahap penilaian, yakni kegiatan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian program tersebut. Langkah yang ketujuh, menetapkan sasaran. Nah, sasaran program kesehatan dibagi jadi 2, ada sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Langkah yang kedelapan itu menyusun jadwal pelaksanaan. Langkah yang ke-9, organisasi dan staf. Dalam bagian ini itu digambarkan atau diuraikan secara jelas organisasi dan tupoksi dari staf yang akan melaksanakan kegiatan atau program tersebut. Langkah yang ke-10, rencana anggaran. Biasanya rencana biaya ini akan dikelompokkan lagi menjadi biaya personal, biaya personalia, biaya operasional, biaya sarana dan fasilitas, dan ada biaya penilaian. Langkah yang ke-11 itu pelaksanaan. Langkah yang ke-12 atau langkah yang terakhir itu pasti dan tidak mungkin tidak ada evaluasi. Karena rencana evaluasi adalah suatu uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana keberlangsungan tersebut. Di tahap evaluasi inilah yang paling penting. Nah, demikianlah pemaparan materi terkait perencanaan analisis kesehatan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kesediaannya menonton hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan lain.